bawah daratan yang indah, terdapat sebuah tantangan besar yang harus diatasi. Selat Korintus memisahkan daratan utara Yunani dari semenanjung Peloponnesus. Para pelaut harus melawan ombak dan angin kencang untuk mencapai tujuan mereka. Namun di tengah tantangan itu lahir sebuah mimpi untuk menggali terowongan melalui batuan padat yang membelah Selat Korintus. Sebuah mimpi yang terdengar sangat mustahil ketika itu. Terowongan Korintus, juga dikenal sebagai terusan Korintus, adalah sebuah marvel teknik yang luar biasa yang menyatukan Aegea dan Laut Ionian. Terowongan ini membentang di Selat Korintus, jalur alami yang sempit yang memisahkan daratan Yunani Tengah dan semenanjung Peloponnesus. Selat Korintus telah menjadi penghalang alami yang signifikan selama ribuan tahun dalam menghubungkan daratan Yunani Utara dan Selatan. Pada zaman kuno, kapal-kapal harus melalui Selat Korintus yang berbahaya untuk mencapai wilayah Aegea dari Peloponnesus dan sebaliknya. Selat ini dikenal dengan reputasi yang menakutkan karena perairannya yang bergejolak dan angin yang kuat. Ide untuk membangun terowongan melintasi Selat Korintus muncul pada zaman kuno, tetapi keterbatasan teknologi dan sumber daya melambatkan proyek ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan untuk menggali terowongan melintasi Selat Korintus mencuat kembali. Pada tahun 1882, proyek ini direncanakan oleh insinyur Prancis bernama Georges Abecet. Namun, perusahaan yang dipercayakan untuk melaksanakan proyek tersebut mengalami kegagalan, dan upaya awal ini tidak berhasil. Pada tahun 1890, pihak Jerman juga mempertimbangkan proyek ini, tetapi akhirnya juga tidak berhasil mengatasi tantangan teknis dan keuangan. Baru pada tahun 1920-an, setelah Perang Dunia, proyek ini dilanjutkan oleh pemerintah Yunani. Semua dimulai dengan tahap penyelidikan dan perencanaan yang cermat. Insinyur dan ahli melakukan survei geologi untuk memahami kondisi tanah dan batuan di sepanjang rute yang akan dibangun. Topografi dan faktor-faktor lain dianalisis untuk merancang rute dan desain terowongan yang optimal. Proses penggalian dimulai dengan pekerja yang bekerja keras menggunakan alat-alat sederhana seperti palu, penggalah, dan cangkul. Mereka melangkah di bawah tanah yang gelap, lembab, dan berdebu. Pekerja mulai menggali dengan menggunakan cangkul dan penggalah. Alat-alat sederhana ini merupakan alat utama yang digunakan untuk menggali tanah atau batuan secara manual. Pekerja melakukan pekerjaan fisik yang berat untuk mengangkat dan memindahkan tanah dan batuan yang digali. Ketika proyek memasuki lapisan batuan yang lebih keras, bahan peledak digunakan untuk meledakkan bagian batuan yang sulit digali. Penggunaan bahan peledak ini meningkatkan resiko kecelakaan dan memerlukan keahlian yang tepat. Salah satu tantangan besar yang dihadapi selama pembangunan adalah air tanah yang berlebihan. Air mengalir dari tanah ke dalam terowongan yang sedang digali, mengancam keberlangsungan proyek. Untuk mengatasi air laut yang masuk selama proses penggalian, sistem pompa air dan saluran drainase dipasang di titik-titik strategis dalam terowongan. Pompa air digunakan untuk mengeluarkan air laut dari terowongan dan mencegah terjadinya banjir. Para pekerja harus bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Proyek ini dimulai pada akhir abad ke-19, di mana teknologi dan alat konstruksi masih sangat terbatas. Keterbatasan teknologi dan dana menyulitkan pembangunan terowongan ini.
namun tekad untuk mewujudkan mimpi tidak pernah pudar. Selama proses penggalian, dinding dan langit-langit terowongan harus didukung untuk mencegah runtuhnya terowongan. Pekerja memasang perancah, dinding penahan, atau rangka besi sebagai dukungan sementara selama proses penggalian berlangsung. Dan pada tanggal 25 Juli 1893, dunia menyaksikan momen bersejarah ketika terowongan Korintus dibuka. Setelah melewati berbagai tantangan, terowongan ini akhirnya menjadi kenyataan. Selat Korintus tidak lagi menjadi rintangan, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan Aegea dan Laut Ionia. Pada saat ini, terowongan Korintus tetap beroperasi dan menjadi jalur penting bagi pelayaran internasional di wilayah Yunani.